Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, Sobat RH sekalian, setelah kita bicara mengenai sejarah tamu saya satu ini bersama mantan Presiden Jokowi atau Presiden ke-7 Jokowi, sekarang saya mau ngomong ya hal yang merupakan kehidupannya sehari-hari. Jadi di depan saya ini, Sobat Era sekalian, ini ada buku namanya Kitab Maha Ismaya. Saya nggak ngerti maksudnya apa, ya. Tapi yang paling menarik adalah kitab ini pertama adalah kitab spiritual dan konon, karena saya harus konfirmasi, dihasilkan hanya dalam jangka waktu 20 jam. Beliau ngomong. Jadi 20 jam beliau ngomong dari pukul 9 malam 9 pagi sampai pukul 6 sore. 6 pagi. Oh, sorry, Pak. Pukul 9 pagi sampai pukul 6 pagi. Jadi nonstop 20 jam dan beliau ngomong di depan tamu. Jadi di depan tamu dan muncullah kitab ini. Nanti kita akan uji dan beliau katanya mau melakukan demonstrasi mengeluarkan itu di depan saya. Saya kasih waktu kira-kira 10 atau 15 menit nanti ya. Dengan Pak atau dengan Sri Eko Srianto Galgendu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke ya. Nih menarik ya. Jadi Sobat Era sekalian, ini proses penciptaannya nanti kita akan lihat ya. Kitab Maha Ismaya dipersembahkan kepada Refli Harun. 20 jam nonstop doa dan syair, ayat-ayat buana bahasa bumi. Buminya itu pakai H. Masih memakai kata Sanskerta. Persembahan Sri Eko Srianto. Oh, ada Sri-nya juga ya? Iya. Sri Eko Srianto Galgendu 2025. Susunan nama dan ayat kunci. Jadi ini adalah orang-orang yang mendengarkan Pak Eko ketika ngomong selama 24 jam nonstop. 20 jam nonstop. Dan ngomongnya tanpa A. Pokoknya semuanya terekam secara baik. Lalu kemudian sudah langsung tertranskrip karena ada alat itu. Dan ahli bahasanya menunjukkan mana titik, mana komanya. Tidak ada tambahan, tidak ada kurangan. Ya. Pokoknya inilah ini apa aslinya, luar biasa ya. Oke, saya yang saya ingat, yang mungkin beberapa orang yang datang ya. Ini ada Sri Murdiningsi Sunardi ya, CEO dan pemimpin redaksi majalah Asrinesia. Kemudian ada Kardinal Ignatius Suharyo Haryo Atmojo, ada Jaya Suprana, Romo Jaya Suprana. Dr. Kiai Haji Marsudi Suhud MM dari NU ini ya. Kemudian ada Profesor Yudi Latif PhD. Kemudian ada Profesor Sri Edi Swasono. Kemudian ada Parni Hadi ya, mantan LKBP Antara dulu. Kemudian ada Ishak Rafiq. Oh, ini teman saya ini. Ada juga Ishak Rafiq. Ada almarhum Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Saya nggak ngerti ini kenapa kok bisa ada beliau ini. Ada almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Nggak ngerti saya. Nanti mungkin bisa dijelaskan. Ada almarhum Sri Susuhunan Pakubuwono ke-12. Nggak ngerti juga saya. Kemudian ada almarhum Insinyur Soekarno. Nggak paham saya ini kenapa. Ada Insinyur Sayuti Asatri. Ya kayak saya kenal dia. Kemudian ada juga siapa lagi ya? Saya secara langsung ada Dr. Habib Kirzin ya. Kemudian ada Kanjeng Pangeran Bios Abioso Hadiningrat. Kemudian ada Joseph Osdar, ini J Osdar wartawan Kompas. Ada Ibu Dr. Siti Fadila Supari. Kemudian ada Muhammad Baikuni. Baikuni ini guru besar UGM ya. Iya.
Kemudian ada Ibu Sunarti. Bukan Sunartinya Rendra, bukan ya? Bukan. Oke. Ada Dul Doance. Ini teman saya. Si Dul ya kan. Kemudian ada siapa lagi nih? Ada Ibu Boki Ratunita Budi Susanti dari sana ya, dari Ternate. Kemudian ada suaminya Sultan Mudafar Shah, almarhum juga. Kemudian oke, banyak sekali yang hadir ya. Ada sampai 79 orang. Bahkan ada Sri Prabu Brawijaya. Wah, itu lebih gawat lagi. Kalau yang tadi kan kita melihat ya, ada KGPA Sri Mangkunegara 1. Ini tahun berapa ini? Sri Prabu Sailendra, lebih kacau lagi nih, lebih gawat lagi. Ada almarhum Sultan Ageng Tirtayasa. Ada almarhum Sri Prabu Siliwangi. Ada Pangeran Hari Gondo Prawiro. George Toisuta ya, Jenderal. Kemudian ada Pak Harto juga, HM Soeharto. Ada Margono Joyo Hadikusumo yang tidak lain adalah bapaknya Eyangnya Pak Prabowo. Eyangnya Pak Prabowo. Kemudian nggak ada Roy Suryo di sini. Dokter Tifa nggak ada ya. Ada Permadi Esa almarhum juga. Ada Insinyur Muhammad Hatta, Dr. Haji Muhammad Hatta, Wakil Presiden. Kemudian ada Yakob Raja Erste, ini penyair ya kalau nggak salah ya. Ya, Penulis. Kemudian dan lain-lain. Jadi nanti ini dijual umum enggak? Belum masih ya? dummy. Ya. Oh, ini masih dummy ya? Dummy. Oh, alhamdulillah saya dikasih dummy-nya. Oke. Nah, Pak Eko atau Romo ya, ini kitab bisa diceritakan karena menarik sekali apa yang Anda katakan itu, bahwa ini dibuat dalam 20 jam Anda ngomong dan kemudian ada tamu yang datang. Berapa sesi semuanya? 7 sesi. 7 sesi, satu sesi itu kurang lebih 3 jam. Dan Anda nggak makan? Enggak, hanya makan putih telur, madu sama air putih aja. Itu aja, 20 jam itu. Putih telur, madu dan air putih. Ya. Mereka datang bergantian. Satu sesi berapa orang? Satu sesi 11 orang. 11 orang, ya. Harus 11. Ya, nanti terakhir kan 13. Oh, 11 kali 7 kan ya. 77. Ya. Terakhir 13. Terakhir 13. 13. Jadi 100 orang. Enggak, 79 orang. 79 orang. Oke, harus 79. Ya. Tetapi di daftar ini cuma, benar 79 orang. 79 orang. Jadi 79 orang itu termasuk roh. Betul. Oke. Oke. Nah, oke. Pertanyaan saya adalah, pada sesi pertama siapa yang datang? Pada sesi pertama Pak Habib Kirsin datang. Habib Kirsin. Ya, terus kemudian Pak Marsudi Suhud datang, Kiai Haji Marsudi Suhud. Ya. Profesor Yudi Latif juga datang. Bu Sri Murdiningsih juga datang. Sri Murdiningsih datang. Kan. Terus Bu Sri Pasifik juga datang. Oke. Terus kemudian Mbak Intan Rumbinang juga. Juga datang. Jaya Suprana? Jaya Suprana enggak dia. Oh, dia karena kondisinya kurang sehat. Sesi keberapa dia? Saya lupa. Tapi dia datang? Enggak, dia enggak datang. Dia, tapi apanya yang datang? Rohnya? Perwakilannya. Ada yang kemudian mewakili dia. Kayak kardinal, beliau tidak datang sendiri, tetapi ada utusannya yang kemudian diminta untuk kemudian jadi ada utusannya juga ya? Ada utusannya bukan yang datang rohnya, bukan ya? Nah, sebenarnya sewaktu Mas Prof mengatakan itu, ini kan sebenarnya bicara jiwa, roh tadi. Ya. Bahwa roh itu mempersembahkan, jiwa ini dapat kemudian mempersembahkan. Jadi konsepnya ini adalah mengenai kepemimpinan diri. Ya. Jadi dari 79 tokoh ini, itu 54 mereka yang masih ada atau masih hidup. 25 yang kemudian sudah meninggal. Oke. 54 itu yang hadir sendiri berapa orang dan kurang lebih 70% yang hadir. 70% hadir sendiri. Ya. Oke. Ketika mereka hadir, mereka tidak ngomong apa-apa. Tidak ngomong apa-apa. Diam saja. Diam saja. Lalu
Pak Eko ngomong sesuatu. Ya. Ngomong sesuatu inilah ya. Oke. Misalnya pada sesi awal ini ditulis berdasarkan urutan kronologis. Ya. Oke ya. Jadi pertama berarti kan yang pertama coba bisa saya bacakan yang pertama. Yang pertama yang mana? Yang pertama. Yang pertama dengan audiensnya Yudi Latif CS berarti ya? Ya. Oke. Mau Ibu Sri Hindum Fauziah, beliau adalah istrinya Pak Habib Jirsin. Mau saya bacakan? Enggak. Yang Yudi Latif aja. Yang Yudi Latif. Oke. Ya. Jadi karena ini karya hati, karya jiwa. Ya. Saya sendiri ketika kemudian membacakan itu juga sekalian saya belajar ya. Halaman 53 Profesor Yudi Latif. Ya. Saya bacakan? Oke, saya yang bacakan. Oke. Jadi gini. 11 dipersembahkan kepada Yudi Latif. Berarti orang terakhir pada sesi pertama. Ya. Orang terakhir pada sesi pertama ya. Nanti bisa dilihat di bukunya ya. Oke. Saya membacakannya bisa berpuisi soalnya. Oke. 11 dipersembahkan kepada Bapak Profesor Yudi Latif PhD. Cendekiawan, inspirator dan penulis buku Mata Air Keteladanan, Negara Paripurna, Apa Jadinya Dunia Tanpa Indonesia. Ayat kunci buku hidupku. Rahana Mahakarana, Rahajanatara Tutaka, Rahana Tu Mahajiwa Rahana Janatara Tuha, Maharajata Rasanata Rata Kajanata Tu. Ini bahasa apa ini? Ini yang kita kasih nama bahasa bumi Ya. atau bahasa tanah. Bahasa bumi atau bahasa tanah itu sebenarnya ada di semua bangsa-bangsa di dunia. Oke. Dan ini bahasa bumi, bahasa tanah bangsa Nusantara. Bahasa tanah atau bahasa bumi sebenarnya adalah bahasa jiwa manusia dan bahasa jiwa tanahnya. Tetapi ada yang mengatakan, teman-teman Bali mengatakan ini adalah juga bahasa Aji Saka. Ada juga yang mengatakan bahasa ini adalah bahasa ibu bangsa-bangsa di dunia. Aji Soko itu yang Yang Hana Caraka. Oh, Hana Kan Caraka. kayak Hana Ya, Caraka. ya. Yang menarik adalah sewaktu ada yang mengatakan ini bahasa ibu bangsa-bangsa di dunia. Di dunia. Oke, pertanyaannya adalah dengan bahasa ini Pak Eko paham? Kalau misalnya saya sebutkan ini, oh itu artinya apa? Atau itu cuma sekedar lontaran spiritual aja? Ini adalah lebih bermakna lontaran spiritual. Oh, karena oke. Profesor Hendrik mengatakan juga ini ada bahasa mantra. Ya. Tetapi sewaktu ini dipahami sebagai bahasa ibu bangsa-bangsa di dunia, Ya. maka menjadikan saya punya kemampuan untuk membedah seluruh bahasa di dunia Oke. ini. Karena sebenarnya bahasa itu ada asal-usulnya. Dan ini menjadi suatu arti tersendiri bagi bangsa kita juga sebenarnya. Karena bahasa itu sebenarnya awal peradaban. Kalau kita ini sekarang dimampukan, dianugerahi bahasa asal-usul, Ya. sebenarnya ada sebuah pertanyaan. Sebenarnya bangsa Nusantara ini apakah kemudian melahirkan sebagai bangsa yang mengawali peradaban dunia? Karena peradaban dimulai dari bahasa. Contoh ya, sewaktu saya mengartikan kata alhamdulillah, Ya. sebenarnya bahasa dari Arab ini kan bukan bahasa lama ya. Maka sebenarnya ahli bahasa di dunia itu selalu kemudian mengambil literasi dari berbagai bahasa bangsa-bangsa yang lain untuk dijadikan tambahan di dalam literasi bahasanya. Nah, sewaktu alhamdulillah ini dijabarkan dalam istilahnya makna yang lainnya, itu yang pertama dari kata al. Ya. All itu pada umumnya dikenal sebagai bahasa Inggris, Ya. artinya semuanya. All ya. All. Ya. Kemudian H itu dikenal sebagai bahasa Kawi secara umum, artinya besar dan agung. Al-Har. Do pada umumnya dikenal sebagai bahasa Inggris,
artinya kerjakan. Oke. Li pada umumnya dikenal sebagai bahasa Cina, artinya jalan tujuan. Iya. Lah Allah. Jadi alhamdulillah Iya. adalah semuanya yang besar dan agung yang kita kerjakan karena jalan tujuan Allah. Oke. Oke. Iya, iya. Kemudian satu kata lagi, Sorry, innalillahi. tapi kalau Pak walaupun seorang spiritualis, KTP-nya Islam. Oh, Islam, KTP-nya Ya, Islam. Oke, KTP oke. Islam, pendidikan Katolik, Iya, iya. menikah juga Islam pasti. Oke. Iya. Terus gimana? Jadi misalnya contoh lagi, innalillahi. Ya. In dikenal sebagai bahasa Inggris, artinya Di dalam. di dalam. Iya. Na dikenal sebagai bahasa Kawi, artinya keberadaan. Oke. Li artinya Bahasa Cina. jalan tujuan, Ya. ilahi. Ya. Jadi innalillahi adalah masuk kembali ke dalam jalan tujuan ilahi. Oke. Jadi kalau Mas Prof ingat di dalam kamus Ya. itu misalnya kata reformasi itu selalu dipotong sebenarnya reformasi. Iya. Tetapi orang lebih tertarik dengan kata dasarnya, tidak tertarik dari asal usulnya. Oke. Jadi bahasa atau kata itu ada asal usulnya. Sewaktu kata dipahami sebagai nilai yang punya asal dan usul, maka kata itu menjadi ilmu pengetahuan sebenarnya. Iya. Ada dasarnya, ada nilainya, ada tujuannya. Gitu. Nah di sini ini misteri tersendiri karena kita dimampukan tahu bahasa asal usul dan itu bisa bahasa apapun di dunia ini. Walaupun saya tidak tahu artinya, tetapi dengan spontanitas kita bisa melakukan. Misalnya Mas Prof bisa bertanya ke saya, misalnya bahasa Ibrani atau bahasa apapun, walaupun saya tidak tahu artinya, Oke. tapi bisa mengartikan. Oke. Tidak tahu artinya tapi bisa mengartikan. Bisa mengartikan. Berdasarkan penggalan-penggalan suku kata tadi. Betul. Oke. Ya, coba kita bacakan apa yang disampaikan Pak Eko yang kemudian ditranskrip dan langsung menjadi tulisan yang titik koma pun cuma diberikan saja oleh ahli bahasa, Oleh editornya. oleh editornya, tetapi tidak menambahi dan tidak mengurangi. Oke, tadi saya mengatakan bahasa mantranya yang terucap begitu saja, yaitu Rahana Mahakarana Rahajana Taratutaka Rahana Tu Mahajiwa Rahana Jana Taratuha Maharaja Tarasana Tarataka Jana Tatu. Itu. Kemudian yang keluar dari mulut Pak Eko adalah buku adalah hidupku. Semayannya menghadirkan kehidupan. Harum wanginya memberi kekuatan. Sejuk nyamannya mempersembahkan kemuliaan. Buku adalah jiwaku. Buku adalah cahayaku. Buku adalah alam pemikiranku. Buku adalah hidupku. Buku adalah bumiku. Buku adalah cintaku. Buku adalah tujuan dan maknaku. Aku persembahkan yang terbaik. Aku persembahkan dengan segala makna. Aku persembahkan dengan seluruh hidupku. Aku persembahkan diriku dan setiap waktuku. Ya Allah, ketika anak manusia menghadirkan tutur kata, menghadirkan cinta, dan menghadirkan upaya dalam setiap makna tulisannya, maka ia hidup dan tulisannya pun hidup. Uraiannya menjadi luas dan dalam. Cintanya terhadap alam, Tuhan dan manusia menambah khazanah makna. Makna yang hidup penuh kesejukan, makna yang hidup penuh tujuan, makna yang bernilai dalam kebesaran dan keagungan-Mu. Yudi Latif, seseorang yang menggambarkan cinta akan makna kehidupan, bertutur dalam kemuliaan manusia, berkata bagaikan menaburkan bunga-bunga kehidupan. Kata-katanya menjadi jalan menuju kebesaran dan keagungan. Rahana sana rahana jana rata tutaharaha jana taratatahamu hariha. Apakah bunga-bunga, makhluk hidup dan segala keindahan dapat memberikan penghargaan kepada tulisan dan buku? Apakah alam semesta dapat memberikan nilai dan kehormatannya kepada mereka yang menulis dengan jiwa? Banyak tulisan, banyak buku, banyak karya yang indah. Namun, tidak semua mendapat penghormatan dari alam dan semesta.
lahana marana jana taru tata karahanata tusana rahana tatu. Hanya mereka yang menyatu dengan alam dan semesta yang akhirnya mendapatkan penghormatan dari keduanya. Mereka menulis bukan semata dengan pena, tetapi dengan kehidupan itu sendiri. Dan ketika manusia telah menyatu dengan alam dan semesta, maka kebesaran dan nilai-Mu, ya Allah, juga ada padanya. Amin. Keren. Sebenarnya masih ada pembahasan itu. Oh, ada pembahasannya. Iya. Oke, ini pembahasannya keluar juga dari mulut Pak Eko. Iya, sama pembahasan. Ya, Oke, belum selesai nih ya. Ya. Pembahasan ayat kunci buku hidupku. Mengapa buku bisa menjadi jiwa? Mengapa buku bisa menjadi cahaya? Karena buku adalah jiwa. Mengapa buku ada dalam alam pemikiran dan kehidupanku? Karena buku adalah bumiku. Mengapa buku bisa menjadi bumiku? Karena di dalam buku ada pemikiranku, ada kehidupanku, dan ada cintaku yang tertulis di dalamnya. Banyak dari kita menulis buku, banyak pula yang menciptakan karya dan tulisan. Namun, jika ditanya apakah buku itu adalah cintamu? Seberapa besar cintamu di dalamnya? Atau apakah buku itu adalah bumimu? Maka pertanyaan itu menjadi berat untuk dijawab. Apakah buku itu benar-benar bumimu? Bumi adalah tempat berpijak, tempat yang memberi kehidupan bagi dirimu. Jika demikian, bumi juga adalah bumi bagi jiwa yang menulisnya. Jika demikian, buku juga adalah bumi bagi jiwa yang menulisnya. Buku harus hidup. Buku harus bernapas bersama pembacanya. Buku harus berkembang seperti tanah yang menumbuhkan kehidupan. Karena di dalam buku ada dirimu sendiri. Buku adalah pemikiranku. Buku adalah hidupku. Buku adalah cahayaku. Buku adalah jiwaku. Artinya, seluruh kehidupanku tertuju untuk menghadirkan buku. Dan semuanya itu hanya akan berarti jika aku mempersembahkan yang terbaik dalam tujuan, dalam makna, dalam tutur kata yang penuh cinta, dalam tulisan yang luas dan dalam, penuh kelembutan dan kebijaksanaan. Mara muhala hana janatara tuhara hana tatu takara hana tatu. Ingsun, aku cahayaku, berada di dalam dirimu. Mengapa manusia bisa mendapatkan cahaya keilahian? Ingsun, karena manusia itu berjalan dalam makna dan nilai. Ada manusia yang mendapatkan ingsun karena keyakinan dan kesetiaannya. Ada yang mendapatkannya karena pengorbanannya. Dan ada pula yang menemukan ingsun karena kedekatannya dengan alam. Mereka yang menghormati alam dan semesta, yang bertutur dengan kebaikan dan cinta, yang memiliki keyakinan dan keikhlasan, yang mempersembahkan yang terbaik dari hati dan jiwanya. Mereka lah yang mendapatkan cahaya ilahi di dalam dirinya. Mutara muharana murahana tatu tikaraha na tatu janara tatu. Banyak jalan, banyak pilihan dan tak terhitung cara bagi manusia untuk menemukan cahaya keilahian. Dengan 1000 bahkan 1.000.000 cara setiap manusia memiliki jalannya sendiri untuk menerima cahaya Tuhan. Allah memberikan cahaya itu tanpa batas setiap waktu kepada siapapun yang hatinya terbuka. Mula rahana tu sanara hana tajana karamu halatu. Ya Allah, betapa besar kebesaran dan keagungan-Mu. Kami, manusia yang penuh keterbatasan ini, hanya bisa berusaha memahami dan menekuni jalan-Mu. Dengan segala keterbatasan kami, dengan keikhlasan dan rasa syukur kami kepada-Mu, kami berusaha menapaki jalan kekaryaan dan kehidupan yang Engkau anugerahkan. Amin. Luar biasa. Oke, sobat era sekalian. Luar biasa ya. Pertama, saya harus mengapresiasi cara membuatnya, yaitu 20 jam menerima 11 tamu, baik dalam bentuk yang wadak, memang ada manusianya, baik tokoh yang bersangkutan ataupun perwakilannya, dan dalam bentuk roh, bahkan roh dari abad-abad yang jauh sekali. Nah, coba nanti kita akan bacakan apa percakapannya dengan Bung Hatta atau Bung Karno. Ya, kalau Bung Karno saya bisa membayangkan, tapi Bung Hatta apa?
Oke, pertanyaan saya satu saja. Yang dimaksud dengan engkau, mu, huruf besar itu siapa? Tuhan. Tuhan. Tuhan siapa aja? Tuhan siapa saja. Jadi kalau misalnya kebetulan tokoh Islam yang di depan Pak Eko, maka Tuhannya yang diyakini umat Islam. Ya. Demikian juga kalau tokoh agama lain. Ya. Oke, itu jelas ya. Dan Pak Eko sendiri, konsep Tuhan Pak Eko apa? Jadi saya memahami tentang Tuhan itu secara utuh ya. Oke. Dalam bahasa bumi begini. Jimarahanatara kumarahanatatu. Jamarahanata. Kama rahanatatu. Ya Allah, aku hanya bersandar kepadamu. Karena engkau adalah titian dan laku hidupku. Dirimu yang memberikan suatu contoh. Dirimu yang menghadirkan suatu perbuatan. Dirimu yang menunjukkan kasih dan sayang tanpa batasan. Dirimu adalah cinta. Dirimu adalah kasih. Dirimu adalah persembahan untuk kemudian siapapun, tanpa kemudian membedakan apapun agamanya, apapun suku bangsanya, apapun warna kulitnya, semuanya engkau beri dengan cinta dan kasih sayangmu tanpa batasan. Oke, ya, no wonder ya. Kalau saya seorang editor mentranskripnya mudah sekali karena memang tidak ada e-nya dan kemudian kalimatnya direct semua, subjek, predikat, objek, subjek, predikat, objek. Jadi dan ini keahlian tersendiri bagi seorang komunikator. Tidak gampang kita konsisten ngomong dengan tone yang sama, dengan napas yang tidak tersengal-sengal, dengan kecanggihan pikiran yang tidak stuck dan lain sebagainya ya. Oke, nah sekarang saya ingin challenge sebelum saya membacakan apa yang ditulis ketika yang datang adalah Muhammad Hatta. Muhammad Hatta kira-kira datang pada sesi keberapa, pada jam keberapa? Saya belum masih kemudian dilihat ya kan, karena ini kan bukan karya pikir kan. Muhammad Hatta coba mungkin di halaman berapa saya belum hafal. Oke. Coba bisa dilihat. Oke, nggak apa-apa. Nanti saya akan lihat ya Muhammad Hatta. Tapi kalau misalnya let's say saya adalah orang yang sekarang meminta Pak Eko menyampaikan sesuatu tentang saya. Saya tamunya. Oke. Saya tamunya, Pak Eko mau butuh berapa menit? Mengalir. Jadi kita nggak tahu. Biasanya kurang lebih ya 10-12 menit. Oke, silakan. Doa dan syair ayat-ayat buana bahasa bumi dipersembahkan kepada Profesor Dr. Refli Harun dengan ayat kunci cinta biru warna hidup dan pengabdianku terhadap bangsa dan negara. Jamarana muharahanataraatu tama rahana janatana mahakara mahasiwa tuma riha janatara. Cinta berwarna biru adalah cinta tanpa batasan tepi. Cinta, pengabdian, dan nilai makna yang kadang manusia tidak kemudian memahami dan mengerti. Tetapi bagi seorang Refli Harun
dia berjalan tanpa kemudian ingin sesuatu yang ingin dicapai dalam suatu bentuk materi ataupun pengakuan duniawi. Dia berjalan apa adanya, menuruti apa yang kemudian menjadi panggilan hatinya. Dia berjalan dengan waktu, pemikiran yang semuanya diberikan untuk hal-hal yang dia yakini. Di setiap tarian napasnya, di setiap waktu daripada hidupnya, bahkan di setiap detak daripada nadi-nadinya, semuanya mengalir satu kata, yaitu pengabdian yang tanpa batas waktu dan tepinya. Rahana Maha Rahana Janatara, Taraka Rahanatara Jama Rahanatara, Muha Rahanatara. Ya Allah, Engkau telah semaikan salah satu di antara putra anak bangsa yang Engkau berikan kepada bangsa dan negara ini. Dari keyakinannya akan tumbuh suatu semangat yang mampu memberikan semangat kepada yang lainnya. Dari keyakinannya akan kemudian menjadikan yang lainnya untuk kemudian memiliki suatu dorongan untuk juga menapak apa yang menjadi harapannya. Dari tutur katanya yang penuh dengan kesederhanaan, kebijakan, kejenekaan, menjadikan suatu makna tersendiri bagaimana dirinya memahami saudara-saudaranya yang lainnya. Tana Janatara Maharahanatara Tuma Miharatatu. Jana Mihalahanatara Sana Janatatu. Ada waktu yang mesti harus kemudian disemai. Ada waktu yang mesti kemudian dipahami. Ada waktu yang mesti kemudian dijalani. Ada waktu yang kemudian harus dimengerti. Dan ada waktu yang harus kemudian kita berikrar janji. Tuma Miharahanatara, Jamarahanatara, Samarahanatara, Janakara Maharahanata. Ada sebutan yang disebut kala cakra. Kala adalah waktu, cakra adalah kebenaran. Sewaktu kebenaran itu datang, sewaktu kemudian zaman itu ada, maka kebesaran dan keagungan manusia menjadi suatu nilai dan makna. Menanti zaman dan kebenaran membutuhkan suatu kesabaran dan keseriusan. Mencari mereka yang sama-sama terpanggil. Mencari mereka yang sama-sama memiliki tujuan hidup berbangsa, bernegara yang sama. Mencari mereka yang sama-sama sebenarnya adalah yang bisa menjaga martabat
dan kehormatan bangsa dan negara. Itu membutuhkan mata hati, membutuhkan ketenangan jiwa, membutuhkan suatu makna, membutuhkan suatu renungan. Jama rahanatara tala maharana, jama rahanatara sama rahanatatu. Ya Allah, di tepian waktu, kadang manusia merasa dirinya sendiri, kadang dia merasa harus menentukan apa langkah-langkah ke depannya nanti. Di dalam waktu kesendirian itulah makna hidup akan kemudian hadir. Di dalam kesendirian itulah engkau juga akan kemudian menyapanya. Maka kami hanya bisa kemudian berdoa untuknya. Semoga sewaktu sepi dan kesendirian ada padanya, engkau akan kemudian hadir untuk terus memberikan jalan terang baginya. Amin. Ini kita sengaja tidak kasih pembahasan ya. Iya. Di situ. Oke, luar biasa. Nanti saudara sekalian bisa dilihat nanti di rekamannya kan, karena bisa diulangi karena kita ini real life sesungguhnya walaupun delay disiarkannya. Jadi pertama ini proses kreatifnya dalam tanda kutip ya. Jadi ketika orang seperti saya datang, sebenarnya apa respons pertama Pak Eko untuk mengucapkan mantra, katakanlah bahasa bumi tadi, dan kemudian mengalirkan kata-kata yang barangkali related to me, saya tidak tahu apa. Bagaimana prosesnya? Melihat apanya dulu atau memikirkan apanya dulu? Tidak ada yang kemudian dipikirkan. Oke. Jadi sewaktu kami menyelenggarakan acara, itu kan di gedung Antara yang di Pasar Baru ya. Iya. Terus kemudian menjelaskan kepada manajemen bahwa kita nanti akan kemudian bicara monolog 20 jam. Maka manajemen menanyakan bahwa literasi yang harus Bapak siapkan adalah 40 jam. 2 kali lipat. Karena dipikirnya bakal ada edit-edit. Ya, terus itu sudah dipersiapkan dulu. Tetapi saya mengutarakan kepada mereka, saya bisanya memberikan contoh. Akhirnya saya memberikan contoh hampir sama yang sudah saya utarakan ke Mas Prof. Akhirnya mereka paham. Gitu. Nah, selama ini sebenarnya kita jarang sekali atau tidak pernah membicarakan yang namanya ilmu jiwa atau kekuatan hati. Kita selalu sekarang ini berpikir bahwa segala kemampuan, segala teori, pemahaman, terus kemudian cara berpikir itu hanya dengan otak. Saya kebetulan dengan hati. Ternyata hati ini juga bisa menjawab. Ternyata hati ini juga cerdas. Ternyata hati ini juga kemudian bisa berpikir. Bahkan kemudian tanpa batasan tepi. Karena secara analogi hati ini atau jiwa ini atau roh ini kan dia lebih sempurna Mas Prof daripada otak kita. Coba misalnya kalau kita memberikan suatu ilustrasi ya. Kita punya mata untuk melihat. Kita punya otak untuk berpikir. Kita punya telinga untuk kemudian mendengar. Kita punya mulut untuk kemudian makan. Tetapi sewaktu roh ini, jiwa ini hilang, ini nggak berfungsi semuanya. Berarti sebenarnya pada manusia tersebut kekuatan utama dasarnya kan ada roh. Tarahana jumarahana taratu marihana janataru.
kusemaikan dan kuberikan kepada mereka suatu hidup yang berwujud roh kepada setiap anak manusia. Jadi semaian roh Allah itulah yang ada pada jiwa setiap anak manusia. Roh inilah yang sebenarnya adalah semaian. Sewaktu kita bicara semaian, itu menjadi wujud suatu biji, maka itu adalah biji yang terpilih, yang kemudian disiapkan, biji Allah sendiri, kan gitu. Nah, ini menariknya sebenarnya ketika kita bicara antara bangsa Barat dan bangsa Timur. Bangsa Barat itu memanage yang namanya soul, jiwa, dengan mind, dengan otak. Yeah. Nah, kalau bangsa Timur ini sebenarnya memanage yang namanya otak atau pemikiran dengan soul. Nah, sekarang ini tanpa sadar bangsa ini itu memakai manajemen mengelola antara hubungan otak dan hati ini pakai pola cara Barat. Maka bangsa ini nggak bisa kemudian maksimal hasil nilainya. Itu yang sekarang ini terjadi gitu. Oke, jadi itu ya. Jadi begini, sebenarnya kan yang paling menarik bagi pemirsa itu memang selalu proses kok bisa. Soalnya gitu ya. Pertama ketahanan ya. Kok bisa ngomong selama 20 jam tanpa istirahat, hanya minum air putih, telur putih sama madu. Kedua, bisa ngomong hanya 11 orang yang datang, yang lainnya nggak ada. Ya, gantian 11 orang. Ya, 11 orang datang tuh gantian, tapi yang lainnya kru ya. Iya, tim aja. Tapi tidak ada tamu lain kecuali 11 orang itu. 11 gantian. Ketika yang datang roh, ya tentu jumlahnya tidak 11. Iya. Ya kan? Ada nggak dalam satu kondisi di mana roh semua yang hadir atau selalu ada manusia yang hadir? Sebenarnya kan yang kita sentuh itu sebenarnya roh mereka. Enggak, maksud mereka secara real dalam berapa sesi semuanya? 7 sesi. Nah, dalam 7 sesi itu ada nggak kosong roh semua? Hampir semua pasti ada. Ada manusianya, ya. Ada. Nah, yang paling banyak roh hadir pada berapa? Di 11 orang itu ada nggak misalnya mayoritas roh sebenarnya, tapi orang yang udah meninggal tidak ya, minoritas tetap ya. Di akhir session itu banyak yang kemudian yang sudah istilahnya meninggal. Sesi akhir. Kalau yang sesi pertama misalnya mungkin kita kasih 2 atau 3 yang sudah almarhum. Untuk yang sudah almarhum ya. Ya, sudah almarhum. Tapi yang sesi terakhir itu adalah yang kemudian kebanyakan yang sudah almarhum. Pertanyaan saya lagi adalah, kenapa memilih orang-orang ini? Misalnya almarhum Sri Prabu Siliwangi, Sultan Ageng Tirtayasa, Prabu Sailendra, kemudian Mangkunegara I, Prabu Brawijaya. Pemilihan ini berdasarkan apa? Berdasarkan tim, pemikiran sendiri, muncul begitu saja on the spot saat itu saja atau bagaimana? Jadi mulai dari persiapan apapun untuk acara Kitab Mahasemaya Tunggal. Murni sendiri. Kemudian ada pertanyaan, kenapa Prabu Siliwangi? Nama-nama itu muncul sendiri. Jadi muncul sendiri tapi tidak pada hari H-nya. Tidak pada hari H-nya. Kalau ayatnya, ayat kuncinya kalau untuk kemudian roh udah muncul duluan. Tapi kalau yang masih hidup itu langsung melihat orangnya, melihat sosoknya. Begini, nggak melihat sosok sama sekali. Jadi sebenarnya konsepnya adalah bumi ini mencatat, Mas Prof. Selama ini kita berpikir bahwa hanya malaikat ini yang mencatat. Kita lupa bahwa komisaris kita sebagai manusia ini kan bumi, tanah ini. Tanah ini dari bumi, dari tanah. Maka mereka mencatat perilaku manusia, harapan manusia, kesedihan manusia, tanggung jawab manusia, kan gitu. Bahkan bumi ini juga memberi nama, namanya sesebutan asma bumi. Jadi nama
nama Hamengkubuwono, Pakubuwono, Iya. Siliwangi, Iya. itu asma bumi, bukan nama pemberian orang tua. Dan di semua bangsa-bangsa di dunia itu juga punya asma bumi, Prof. Jadi bukan hanya asma bumi Nusantara, bukan hanya bahasa bumi Nusantara, di semua bangsa-bangsa di dunia itu punya. Oke ya, gitu ya. Dan kalau dari baca begini, menurut Pak Eko mana yang paling menarik setelah Pak Eko baca? Dengan siapa? Biar saya bacakan. Paling berkesan. Gus Dur menarik. Oh, dengan Gus Dur. Gus Dur, Hamengkubuwono, Ya. atau kalau mau progresif revolusioner Ya. dan ada kritik di situ Bung Karno. Oh, Bung Karno. Coba saya bacakan Bung Kritis, Karno ya. Bung ya, Karno, progresif revolusioner. Oke, kita bacakan Bung Karno. Awal Bung Karno itu kalau nggak salah. Insinyur. Nah, ini halaman 166. Oke, ini Bung Karno ya. Ya, 166. progresif revolusioner. 166. Oke. Saya bacakan ya. Dipersembahkan kepada almarhum Insinyur Soekarno, Bapak Proklamator dan Presiden Republik Indonesia yang pertama. Ayat kunci, menggugah dan menggugat bangsaku. Maharahana janata mama hakarana raha. Najanata ratu mama rajanata tukara sana tara mahajana. Menggugah dan menggugat bangsaku. Kalau aku sekarang ini bisa berkata, maka akan aku katakan, aku malu. Kalau sekarang ini aku bisa bersuara, maka akan aku katakan, aku malu. Kalau sekarang ini aku bisa menatap bangsaku, maka akan aku katakan, aku malu pada bangsaku sendiri. Mengapa aku malu pada bangsaku sendiri? Karena sahabat-sahabatku bertanya kepada aku, bagaimana keadaan bangsamu sekarang ini, Soekarno? Apa yang harus aku jawab? Aku yang dahulu memberi mereka semangat, memberikan mereka motivasi, memberikan mereka dorongan, memberikan mereka jiwa-jiwa hidup untuk merdeka dan berdaulat. Tetapi kini, bangsaku seakan tidak lagi merdeka dan tidak lagi berdaulat. Sementara bangsa-bangsa lain yang dahulu menerima motivasiku, mendengar seruanku, dan menyalakan apinya dari bara yang aku titipkan, justru menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat. Aku ingin terus menggugah bangsaku, namun aku juga ingin menggugat bangsaku, supaya mereka bangkit dan sadar akan jati dirinya. Sudah banyak pesan yang aku tinggalkan, sudah banyak waktu yang aku persembahkan, baik dalam ajaranku maupun dalam filosofi kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimana dengan Trisakti? Bagaimana dengan kemandirian ekonomi, kedaulatan politik dan kepribadian dalam kebudayaan? Politik bangsa kita sudah tidak lagi mandiri. Mengapa? Karena kita kehilangan kemandirian ekonomi. Bagaimana mungkin politik bisa berdaulat jika ekonomi masih bergantung kepada bangsa lain? Sekarang memang bukan lagi masa merebut kemerdekaan, tetapi masa mempertahankan harga diri kemerdekaan. Kemandirian ekonomi adalah tiang utama agar negara dapat berdiri berdaulat. Ia menjadi penyangga politik yang kokoh dan dasar martabat kepemimpinan yang sejati. Maha karana rahana janatara tuma miha rahana tarataka jana rahana janatamu tama rahana jama rahana. Jadikanlah dirimu seorang pemimpin yang paham dan mengerti bahwa kejayaan ekonomi kerakyatan adalah kejayaan kepemimpinan. Jika ekonomi rakyatmu miskin, maka sesungguhnya pemimpinnya pun miskin. Jika rakyatmu lemah, maka sesungguhnya kepemimpinanmu pun lemah. Dan jika rakyatmu kehilangan harga diri, maka sesungguhnya pemimpinnya telah kehilangan kehormatan. Kesadaran, pemahaman. Lahana maharahana janatara tamarahana tatu janakara hanata. Waktu tidak panjang lagi. Waktu demi waktu akan terus berjalan. Namun harapanku tetap satu. Bangkitlah dan berjuanglah terus.
Ingatlah, perjuanganmu akan lebih berat dari perjuanganku dulu, karena kini engkau berhadapan dengan bangsamu sendiri. Amin. Tapi yang terakhir ini kutipan Bung Karno yang sangat populer kan? Ya. Tapi sudah dipikirkan dahulu ya, berarti untuk Mengalir saja. Mengalir aja ya. Mengalir saja. Oke. Dari nol, nggak Iya. ada bayangan. Luar biasa ya. Jadi saudara sekalian ya, tidak terasa kita percakapan kita sudah berjalan juga 1 jam ya, hampir 1 jam ya. Ini buku ini belum dicetak ya, ini baru Dami. Saya bacakan kitab Maha Ismaya. Apa artinya Maha Ismaya itu? Jadi kata Maha Ismaya sebenarnya hadir sewaktu kita mendengarkan ceramah sahabat saya seorang biku Ya. tentang pertemuan yang dilakukan oleh Yang Mulia Pangeran Siddhartha Gautama Ya. atau Sang Buddha Ya. sewaktu mengumpulkan para raja-raja besar di dunia ini, Ya. Ya. baik yang kemudian berseteru maupun kemudian perang. Semuanya menghadiri acara tersebut. Pertemuannya dinamakan Mahasamaya. Oke. Nah, Mahasamaya. Mahasamaya pertemuan. Oke. Kemudian saya cerita kepada Pak Habib Jirsin, kan kami sama-sama pendiri di GMRI. Iya. Pak Habib Jirsin mengatakan sudah saatnya Semar mbabar kahayangan. Jadi beliau juga punya pendapat saya ini Semar mbabar kahayangan. Dari situ kemudian Babar kayangan itu apa artinya? kahayangan, orang secara dunia kewayangan itu kadewatan. Ya, Tetapi sewaktu kita jabarkan dalam arti yang lain, kahayangan itu kan dari kata yang an. Oke. Yang itu sesebutan untuk Sang Yang, Yeah. Sang Yang Widyasa atau Tuhan. Yeah. Tadi nilai-nilai kebesaran keagungan Tuhan sebenarnya. Jadi Semar babar nilai-nilai kebesaran daripada keagungan Tuhan atau Allah, sehingga lahirlah kitab yang namanya Maha Ismaya. Dan ini menjadi kitab asli bangsa Nusantara yang memberikan pesan bahwa manusia mesti mendoakan manusia yang lainnya sebelum berdoa untuk dirinya sendiri. Ini one order new. Oke. Sebenarnya begitu juga kan di Islam kan? Mendoakan wal mukminin wal mukminat ya. Muslimin wal mu'minat wal muslimat gitu kan. Allah ya minkum wal amwat gitu. Oke. Saya bacakan sedikit ya, 20 jam nonstop doa dan syair ayat-ayat buana bahasa bumi. Berdasarkan pergerakan perubahan peradaban zaman dengan ruang dan waktunya, maka peradaban zaman dunia di setiap bentang waktunya mempersembahkan doa dan syair ayat-ayat buana. Pada abad 21, jagat dan zaman memakna mengenai buana yang menulis serta mencatat perilaku manusia bersama dengan permasalahan dan tanggung jawab perbuatannya. Kemudian kitab Maha Ismaya hadir yang merupakan persembahan dari Sri Eko Srianto Galgendu. Lahir 18 Juli 1967 di Kampung Prawit, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia. 18 Juli ini pertama hari lahirnya Roy Suryo. Sama 18 Juli ini konon edisi Kedaulatan Rakyat yang memuat katanya Jokowi diterima di Fakultas Kehutanan. Nah, itu 18 Juli tapi udah hilang tuh edisinya, nggak bisa dilihat lagi. Kemudian 18 Juli hari kematian ibu saya. 18 Juli juga hari lahir putranya Dr. Tifa. Jadi ada Jokowi, ada unsur Jokowinya, unsur Refli Harunnya, unsur Dr. Tifanya, unsur Roy Suryonya, unsur Eko Galgendu. Amin. Kemudian perjalanan serta pembelajaran dalam tanggung jawab spiritual selama 29 tahun sejak 1996-2025. Sebagai seorang peziarah,
pengemban amanah, pelajar dan kepemimpinan, menjadikannya mempunyai anugerah bahasa bumi, serta menghadirkan persembahan kitab Maha Ismaya. Luar biasa ya. Pak Eko, Ma Romo, silakan closing statement untuk ini semua. Ya. Rahana Maha Karana, Rahana Janatara, Kuma Miha Rahana Tatu, Jama Rahanata, Kama Ruma Maha 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 Bumi Nusantara. Para saudaraku, sahabatku, para kerabatku, dan semuanya yang dalam jiwa yang sama, jiwa bangsa, jiwa Nusantara. Kita harus memiliki dan meyakini bahwa bangsa kita, bangsa Nusantara, bangsa yang dianugerahi bumi dan tanah air, yang lebih dari bangsa-bangsa lain di dunia. Dan itu menandakan bahwa bangsa kita adalah bangsa yang dipilih dan dianugerahi oleh Tuhan lebih dari bangsa-bangsa lain di dunia. Dan keyakinan kita akan menjadikan kehormatan, keyakinan kita akan menjadikan suatu kekuatan, keyakinan kita akan menjadikan suatu jalan daripada tujuan kebesaran Tuhan di bumi Nusantara ini. Amin. Ya, saudara sekalian, saya tidak banyak berkata lagi ya. Silakan nikmati spiritualitas Mas Eko, Pak Eko, Romo, dan juga lontaran-lontaran spontan yang muncul dari spiritualitas tersebut dalam bentuk bahasa bumi dan juga tentu bahasa yang kita pahami, bahasa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.